Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok sinyal dan sistem. Di sini kami akan membahas mengenai suatu sistem pada sinyal, yaitu sebuah stabilitas sistem LTI (Linear Time Invariant) berdasarkan akar persamaan karakteristik atau kriteria Roth-Hurwitz dan interpretasi fisik. Di sini di sini saya akan membuka mengenai penjelasan tentang sistem LTI. Pada kesempatan ini kami akan membahas topik mengenai stabilitas sistem linear time invariant tersebut yang dianalisis melalui akar persamaan karakteristik serta menggunakan kriteria Roth-Hurwitz sebagai alat untuk menentukan stabilitas sistem. Stabilitas merupakan konsep yang sangat fundamental dalam sinyal dan sistem, karena stabil atau tidaknya sebuah sistem akan menentukan apakah sistem tersebut dapat bekerja secara aman, konsisten, dan dapat diprediksi dalam kondisi nyata. Oleh karena itu, pada pembahasan ini kami tidak hanya menjelaskan metode analisisnya, tetapi juga mencoba memberikan pemahaman konseptual dan interpretasi fisik agar konsep stabilitas dapat dipahami secara menyeluruh. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun pemikiran awal kita, seperti apa sih sistem stabilitas LTI dan akar persamaan karakteristiknya. Nah, untuk memahami stabilitas sistem LTI, kita perlu melihat bagaimana perilaku alami sistem tersebut ketika tidak dipengaruhi oleh masukan tertentu. Dalam sistem LTI, perilaku ini ditentukan oleh persamaan karakteristik, yaitu persamaan yang diperoleh dari penyebut fungsi alih sistem. Akar-akar dari persamaan karakteristik ini yang sering disebut sebagai pole sistem merepresentasikan mode dinamis alami sistem. Setiap pole menggambarkan bagaimana sistem merespon gangguan atau kondisi awal. Secara umum, stabilitas sistem ditentukan oleh posisi akar-akar tersebut pada bidang kompleks. Jika seluruh akar memiliki bagian real negatif, maka setiap mode sistem akan mereda seiring waktu, sehingga sistem bersifat stabil. Sebaliknya, jika terdapat dengan bagian real positif, maka sistem akan menunjukkan respon yang semakin membesar, yang menandakan sistem tidak stabil. Dengan demikian, stabilitas bukan ditentukan oleh bentuk sinyal masukan, melainkan oleh sifat internal sistem itu sendiri. Nah, pada penjelasan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai kriteria Roth-Hurwitz dan makna fisik stabilitas tersebut. Seperti apa sih yang dimaksud dengan kriteria Roth-Hurwitz? Nah, pada permasalahan yang sering muncul adalah bahwa untuk sistem dengan orde tinggi, mencari akar persamaan karakteristik secara langsung menjadi tidak praktis. Disinilah kriteria Roth-Hurwitz berperan sebagai metode yang sangat penting. Kriteria Roth-Hurwitz memungkinkan kita menentukan apakah suatu sistem stabil atau tidak tanpa menghitung akar persamaan karakteristik secara eksplisit. Nah, metode ini bekerja dengan menyusun tabel Roth berdasarkan koefisien persamaan karakteristik, kemudian menganalisis standar dari elemen-elemen pada kolom pertama tabel tersebut. Secara konseptual, Roth-Hurwitz tidak mencari nilai akar, tetapi menentukan jumlah akar yang berada pada sisi kanan bidang kompleks yang secara langsung berkaitan dengan ketidakstabilan sistem. Dari sudut pandang fisik, sistem yang stabil dapat dipahami sebagai sistem yang memiliki mekanisme peredaman tinggi. Sebaliknya, sistem yang tidak stabil cenderung memperkuat gangguan sehingga responnya terus bertambah seiring waktu. Nah, itu penjelasan saya mengenai penjelasan pertama, slide
kedua, penjelasan kedua, slide ketiga. Selanjutnya pada slide ini ditunjukkan contoh penerapannya. Pada slide ini dibahas kriteria Routh-Hurwitz itu, yaitu metode aljabar yang digunakan untuk menentukan kestabilan suatu sistem tanpa harus menghitung akar dari persamaan karakteristiknya. Metode ini digunakan pada sistem linear time invariant. Langkah awal metode Routh-Hurwitz adalah untuk menyusun koefisien persamaan karakteristik ke dalam tabel Routh. Dua baris pertama tabel diisi langsung koefisien persamaannya, sedangkan baris-baris berikutnya dihitung menggunakan rumus Routh seperti yang ditampilkan pada slide. Rumus ini digunakan untuk mengisi tabel sampai baris paling bawah. Dalam analisis kestabilan menggunakan metode ini, hal yang paling diperhatikan adalah tanda pada kolom pertama tabel Routh. Jika semua elemen pada kolom pertama bernilai positif dan tidak terjadi perubahan tanda, maka sistem dinyatakan stabil. Sebaliknya, jika tidak terdapat perubahan tanda, maka sistem dinyatakan tidak stabil karena ini menunjukkan adanya akar dengan bagian real positif. Selain itu, terdapat beberapa kasus seperti munculnya elemen 0 pada kolom pertama atau satu baris yang seluruh elemennya bernilai 0, yang memerlukan metode tambahan untuk melanjutkan analisis. Kita lanjut slide 5. Pada slide ini ditunjukkan contoh penerapan kriteria Routh-Hurwitz. Pada contoh pertama diberikan sistem order 3. Setelah tabel Routh disusun, terlihat adanya perubahan tanda pada kolom pertama, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut tidak stabil. Selanjutnya, pada contoh yang mengandung parameter K, penyusunan tabel Routh digunakan untuk menentukan syarat kestabilan sistem. Dari hasil analisis yang diperoleh bahwa sistem stabil, semua elemen pada kolom pertama harus bernilai positif, sehingga didapatkan rentang nilai K lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 6. Dengan demikian sistem akan stabil jika nilai K berada pada rentang tersebut. Interpretasi fisik dari stabilitas sistem mekanik. Rendaman cukup besar, energi terdisipasi, respon melulu. Rendaman negatif, energi ditambahkan, respons membesar. Tidak ada rendaman, oscilasi abadi. Rangkaian elektrik RLC. Eksitasi positif, energi terdisipasi sebagai panas. Eksitasi negatif, energi ditambahkan. Eksitasi 0, oscilasi sustained. Sistem kontrol pesawat Routh-Hurwitz digunakan untuk memastikan mode stabil. Ketidakstabilitas menyebabkan vegetasi atau floater berbahaya. Sistem ekonomi, populasi predator prey dimodalkan dengan sistem LTI. Stabilitas menentukan keseimbangan ekonomi. Kelebihan dan keterbatasan kriteria Routh-Hurwitz. Kelebihan model Routh-Hurwitz efisien komponen atau tanpa mencari akar kompleks, memberikan insight analitik tentang pengaruh parameter sistem, menentukan hutan gain yang stabil dalam desain kontrol, aplikasi luas termasuk sistem dan time delay aproksimasi. Keterbatasan dalam analisis sistem, informasi terbatas, hanya stabilitas bukan performa dinamis, membutuhkan penanganan khusus untuk khusus elemen atau baris 0. Secara fundamental tidak berlaku untuk sistem nonlinear, hanya dapat diaplikasikan pada sistem time invariant. Sistem nonlinear dan time varying
kriteria Ron-Hurwitz secara fundamental tidak berlaku untuk sistem non-linear, dan time varying analisis stabilitas memerlukan metode yang lebih canggih seperti kriteria Lyapunov. Informasi yang diberikan oleh kriteria menentukan stabilitas absolut sistem, atau stabil atau tidak stabil. Mengidentifikasi jumlah akar dengan varian yang positif memungkinkan penentuan antar parameter untuk menjaga stabilitas. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai studi kasus aplikasi pada sistem kontrol. Yang pertama, sistem kontrol posisi motor DC, yang dimana menggunakan motor DC sebagai studi kasus dalam penentuan stabilitas sistem kontrol. Lalu di sini ada fungsi transfer dan controller proporsional, ini dimana sebagai identifikasi fungsi transfer G dan integrasi controller proporsional K. Nah, lalu di sini ada penyusunan persamaan karakteristik, definisi persamaan dari 1 plus KG sama dengan 0 polinomial S domain. Lalu pembentukan tabel Roth dan persyaratan stabilitas. Aplikasi pada kriteria Roth-Hurwitz untuk membentuk tabel dan menetapkan syarat stabilitas. Lalu yang kelima, menentukan tentang K stabil, menganalisis kolom tabel Roth untuk menentukan tentang K yang memenuhi syarat. Lalu di sini ada fungsi transfer dan persamaan karakteristik. Di sini ada G dalam kurung S sama dengan K per S dalam kurung S plus 1 dikali S plus 2. Lalu disusun menjadi S pangkat 3 di plus 3S pangkat 2 ditambah 2S ditambah K sama dengan 0, yang dimana G itu sebagai fungsi alih sistem, S sebagai variabel frekuensi kompleks domain Laplace, K itu sebagai penguatan sistem yang dapat diatur. Nah, lalu di sini ada tabel Roth dan tentang stabilitas. Lalu di sini juga ada syarat stabilitas. 1 dari basis S1 6 dikurang K per 3 lebih besar dari 0 sama dengan 6 dikurang K lebih besar dari 0 sama dengan K lebih kecil dari 6. Lalu pada basis Lalu dari baris S0 K lebih besar dari 0. Lalu di sini ada kriteria stabilitas lainnya, yang dimana di sini ada 4 kriteria stabilitas. Yang pertama ada kriteria Nyquist, yang dimana metode grafis menentukan stabilitas sistem. Plot L dalam kurung S digunakan untuk memeriksa encirclement titik 1, penting untuk sistem kontrol loop tertutup. Lalu yang kedua ada diagram Bode, yang berfungsi sebagai penganalisis stabilitas dari margin again dan margin fase. Respon frekuensi untuk sistem linear, yang dimana sering digunakan dengan Nyquist. Lalu yang ketiga ada Roth locus. Di sini fungsinya untuk menggambarkan pergerakan letak closed loop saat parameter gain bervariasi dari 0 ke tak terhingga berdasarkan kutub dari zero open loop. Yang keempat ada kriteria Lyapunov, yang dimana untuk sistem non-linear dan time varying menggunakan fungsi energi, fungsi Lyapunov menggunakan stabilitas tanpa solusi eksplisit. Di sini saya akan menyimpulkan seperti apa Roth-Hurwitz tersebut. Di sini saya akan simpulkan. Sebagai kesimpulan, stabilitas sistem LTI merupakan sifat fundamental yang sepenuhnya ditentukan oleh akar persamaan karakteristik. Posisi akar-akar tersebut pada bidang kompleks memberikan gambaran yang jelas mengenai apakah sistem akan meredam, mempertahankan, atau memperkuat responnya terhadap gangguan. Hadir sebagai alat analisis yang efisien dan sistematis untuk menilai
stabilitas terutama pada sistem berorder tinggi tanpa perlu menghitung akar secara langsung. Jadi mungkin pada penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya seperti apa sih tentang root harvest tersebut, bagaimana perhitungannya, bagaimana mengerjakan permasalahan dalam mencari tersebut dengan menggunakan sistem LT ini. Nah, jadi dengan root harvest, hadirnya root harvest, kita dipermudahkan untuk tanpa perlu menghitung akar secara langsung, hanya melihat sistem efisien dan sistematis untuk melihat stabilitas terutamanya. Dengan memahami hubungan antara model matematis, lokasi akar, dan interpretasi fisiknya, kita dapat menilai stabilitas sistem tidak hanya sebagai hasil perhitungan, tetapi sebagai sifat nyata dari perilaku sistem itu sendiri. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.